Kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang ukuran keberhasilan e-bisnis. Berikut penjelasannya. E-bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi elektronik seperti komputer dan internet. E-bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. Contoh dari e-bisnis misalnya pembelian barang secara online melalui www.tokopedia.com. Dari proses pemesanan barang, konfirmasi pembayaran, hingga konfirmasi bahwa pengiriman barang tersebut sudah sampai kepada customer dilakukan secara elektronik. Model-model e-bisnis. Dalam e-bisnis ada dua model. Option atau model yang pertama adalah B2C, Business to Consumers, adalah interaksi yang dimungkinkan oleh teknologi antara individu dan organisasi. Model atau option yang kedua ada B2B, Business to Business, maksudnya adalah interaksi yang digunakan oleh teknologi antar organisasi dengan organisasi. Faktor-faktor keberhasilan e-bisnis. Terdapat dua faktor penting dalam menetapkan keberhasilan dan langkah-langkah untuk masuk dalam e-bisnis. Faktor pertama adalah tingkat kesesuaian dan dukungan aktivitas e-bisnis atas strategi keseluruhan perusahaan. Faktor kedua adalah kemampuan untuk menjamin bahwa proses e-bisnis memenuhi 3 karakteristik kunci yang dibutuhkan dalam transaksi bisnis apapun, yaitu validitas, integritas, dan privasi. Menurut Arthur Money dan Remenyi memberikan 16 kriteria yang harus diukur di dalam perusahaan untuk menentukan apakah konsep e-bisnis yang diterapkan lebih baik dibandingkan dengan kondisi pada saat e-bisnis belum diimplementasikan, manajemen bisnis konvensional. Secara ringkas ke-16 kriteria tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kemampuan sistem dalam mengurangi biaya. 2. Kemampuan sistem memindahkan biaya. 3. Kemampuan sistem menghindarkan biaya. 4. Kemampuan sistem menyediakan peluang pertumbuhan pendapatan. 5. Kemampuan sistem menyediakan peningkatan informasi manajemen. 6. Kemampuan sistem meningkatkan produktivitas staf. 7. Kemampuan sistem menyediakan kapasitas untuk meningkatkan volume. 8. Kemampuan sistem untuk mengurangi error. 9. Kemampuan sistem menyediakan keuntungan kompetitif. 10. Kemampuan sistem menyetarakan dengan persaingan. 11. Kemampuan sistem menyediakan peningkatan kontrol manajemen. 12. Kemampuan sistem meningkatkan produktivitas manajemen. 13. Kemampuan sistem menyediakan peningkatan moral karyawan. 14. Kemampuan sistem menyediakan peningkatan image perusahaan. 15. Kemampuan sistem menyediakan peningkatan layanan nasabah. 16. Kemampuan sistem meningkatkan hubungan dengan klien.
Jika dilihat secara sungguh-sungguh terlihat bahwa ke-16 hal tersebut adalah mengkaji pengimplementasian konsep e-bisnis dari sisi internal perusahaan, di mana konsumen atau pelanggan tidak secara langsung dilibatkan dalam proses penilaian. Tentu saja jika dilihat dari kecenderungan bisnis yang lebih bersifat market-oriented dan atau customer-oriented, ukuran-ukuran baru harus dikembangkan. Contoh kriteria kinerja dari e-bisnis yang dapat dikembangkan untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi diperlihatkan pada 10 hal di bawah ini. Ukuran keberhasilan dipandang dari perspektif eksternal. 1. Kemampuan sistem membuat efisiensi biaya. 2. Kemampuan sistem meningkatkan layanan pada pelanggan. 3. Kemampuan sistem menjangkau pelanggan. 4. Kemampuan sistem meningkat kualitas produk dan jasa. 5. Kemampuan sistem memuaskan kebutuhan spesifik pelanggan. 6. Kemampuan sistem untuk memberikan layanan cepat pada pelanggan. 7. Kemampuan sistem untuk mengurangi komplain pelanggan. 8. Kemampuan sistem untuk menyediakan sistem pembayaran efektif. 9. Kemampuan sistem untuk menambah brand awareness pelanggan. 10. Kemampuan sistem untuk menciptakan identitas pelanggan selamanya. Dengan melihat keseluruhan contoh pengukuran kinerja tersebut, jelas terlihat konsep teknologi informasi yang relevan untuk penerapan e-bisnis di sebuah perusahaan atau industri tertentu. Jika pemakaian sebuah aplikasi, sistem informasi, software, perangkat keras, network, intranet, dan produk-produk teknologi informasi lainnya secara langsung ada maupun tidak langsung memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap ukuran kinerja bisnis seperti yang dijelaskan di atas, maka jelas peranannya akan sangat berarti bagi perkembangan perusahaan. Demikian juga sebaliknya, jika hasil pengimplementasian teknologi informasi di bisnis justru bertentangan dengan konsep peningkatan kinerja yang di atas, tentu saja kehadirannya akan menjadi bumerang bagi keberadaan perusahaan. Nadiem Makarim, co-founder Gojek. Pengusaha muda ini pasti sudah tidak asing lagi bagi sahabat New World. Nadiem Makarim mendirikan Gojek pada tahun 2010. Tak pernah mengira bahwa industri transportasi yang ia bangun mampu sebesar saat ini. Niat pengusaha muda ini yang sering dipanggil Nadiem awal mendirikan Gojek lebih kepada keinginan untuk memperbaiki transportasi di Indonesia. Namun, dalam kurun waktu 6 tahun, lulusan Magister Bisnis Administrasi Harvard tersebut mencatatkan dirinya dalam sejarah, yakni sebagai unicorn pertama di Indonesia. Kini, di usianya yang menginjak 34 tahun, Nadiem resmi menjabat sebagai CEO perusahaan dengan estimasi valuasi mencapai 5 miliar US dollar atau sekitar 71,8 triliun. Lulusan Harvard tersebut mengaku ingin menciptakan transportasi ojek yang lebih efisien dan juga efektif. Tak hanya itu, ia berharap ojek dapat berlaku sebagai profesional bisnis ke depannya. Daftar pustaka. Kami mengakses dan mengambil materi maupun video dari internet pada hari Selasa, 17 Maret 2020 mulai pukul 8:30 malam sampai pukul 9:04.
Sekian dulu dari pembahasan kelompok kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan pembahasan terbaru. Terima kasih.